Halo, kembali lagi di podcast obrolan gua. Sekarang lagi bersama siapa kamu namanya? April ya. April Tapi ya. biasa dipanggil April aja. Ya, sekarang lagi sama Mbak Jawa ya. Mbak dari mana sih kamu? Trenggalek. Masih Trenggalek. Mbak dari Trenggalek. Trenggalek tuh diksi lucu, nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau berakhiran konsonan tuh biasanya lucu, aneh. Tapi itu juga Cilacap, Trenggalek, lucu. Itu udah cukup bikin aku ketawa. Ya karena kamu bukan asli dari sono. Jadi kita hari ini mau ngomongin bau badan. Bau badan. Bau badan. Kamu punya temen yang badannya bau nggak? Punya. Kamu? Kenapa jadi aku sih? Aku kan hanya temen. Kamu punya temen yang badannya bau nggak? Punya. Dia tuh kayaknya karena gemuk deh. Kenapa langsung ngejudge orang gemuk? Iya, soalnya kebanyakan orang gemuk tuh bau badan, baunya bau bawang lagi. Bawang merah. Pedes dong. Kenapa? Kalau langsung ngejudge orang gemuk pasti bau badan, menurut kamu kenapa gitu? Karena kebanyakan lipatan lemak kali ya. Jadi si pori-porinya tuh mengeluarkan keringat terlalu banyak dari pembakaran lemaknya kali ya. Iya, oke, make sense. Terus Mungkin gara-gara nggak jarang mandi juga dong. Tapi nggak tahu itu, menurut aku masih mitos sih, soalnya temen aku ada yang gemuk tapi nggak bau badannya, busuk aja. nggak bau tapi busuk ya. Sampah. Kebanyakan teman aku yang gemuk gitu sih, bau bawang. Aku heran kenapa orang-orang yang badannya bau tuh nggak sadar kalau badan mereka tuh bau gitu. Banyak banget orang kayak gitu. Emang mereka tuh ngerasanya kayak paling wangi sendiri, kayak kamu punya temen di tongkrongan yang so asik. Mereka tuh kadang rasanya so asik padahal nyebelin. Nah itu orang-orang yang bau badan tuh kayak gitu. Maksudnya mereka ngerasa wangi padahal tuh sampah, baunya bau tai gitu. Aneh banget. Aku punya temen di kerjaan, jadi nggak gemuk-gemuk banget sebenarnya, biasa aja. Badannya tuh bau tai, beneran nggak bohong. Oh, bau tai. Iya, jadi kalau udah di atasnya bau bawang ya. iya sih bisa. Kalau di atasnya lagi bawang nyampur tai, jadi pedas. Kita nutup mata, nutup hidung juga, jadi bau sama pedas juga. Ini beneran bau tai gitulah. Jadi kalau deket dia tuh bawahnya pengen nyiram aja, sumpah. Cowok. Melebihi bau kaos kaki ya, yang berbulan-bulan gak dicuci gitu ya. Oh itu mah mending dong. Hanya bau tai beneran. Itu kalau kaos kaki nyampe sebau itu nggak mending sih kalau kataku. Kenapa nggak mending? Kata Kaos kamu kaki masih bisa ditoleran tahu daripada bau tai ini, tapi beneran. nggak ada yang mending di antara bau-bau mereka itu. Iya, tapi aku mending lebih mentoleran bau itu sih, bau apa namanya tadi, kaos kaki, daripada bau ini, bau tai beneran. Jadi Bikin pusing berarti ya. iya, bikin pusing. Jadi badan dia tuh bau tai beneran, gak bohong. Dan baunya tuh kan sekerjaan sama aku ya. Jadi bau tainya tuh nggak langsung nonjok bau tai gitu. Jadi ada jamnya. Oh, ada jamnya. Ada jam khususnya gitu. Ada jam khususnya di saat-saat kapan nih bau tainya dimulai, ini ada. Dan dia tuh nyadarnya dia wangi aja gitu. Nggak sadar diri ya. Enggak, namanya merasa enggak usah deh namanya. Enggak usah disebut namanya. Jangan. Jadi aku kan masuk kerja jam 7. Kalau jam 7 kan masih seger lah, baru mandi mungkin, jadi tuh masih bau-bau parfum gitu, bau enak lah gitu. Dan bau parfumnya tuh nggak enak juga, aneh banget sumpah. Jadi bau parfumnya tuh bikin puyeng gitu loh, tau gak sih? Jadi yang kadang bikin orang pingsan. Nah biasanya kalau upacara bendera tuh kalau pingsan tuh sebenarnya bukan capek, karena bau parfum dia itu yang bikin puyeng kayak gitu. Aneh banget orang beli parfum kayak gitu sih. Soalnya dia tuh menempatkan bau parfum yang nggak tepat kayaknya deh. Seharusnya buat suhu yang dingin dia pakai yang emang ngaruh. Ngaruh lah. Parfum buat suhu dingin apa baunya? Ya enggak, maksudnya buat udah. Apa baunya?
Bau api unggun, Iya, api bau areng. Ya enggak, maksudnya kayak tempat panas gitu, berkeringat, Kalau kena panas sinar baunya apa? matahari. Polusi. Baunya bis. Bis, iya bau polusi. Nih, balik lagi. Dan baunya tuh bau parfumnya nggak enak pokoknya. Nah, dia mulai bau tainya tuh ada jam-jamnya. Dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam gini, ini detailnya ya. Baru masuk bel teng 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 jam 7 tuh masih enak tuh. Ngobrol-ngobrol masih nyaman. Ntar masuk setengah 8-an masih nyaman. Mulai nih, bencananya mulai dari jam 9. Sampai pulang. Ya, nyampe pulang. Jadi wanginya cuma berapa Pulang jam doang ya? 4. Pulang jam 4. Dari jam 8, jam berapa? Jam 9. Nyampe jam 4. Itu berapa jam tuh bencananya tuh. Jadi jam 7 nyampe jam 8 tuh masih like lah, wanginya masih ya bisa ditoleran lah, enak. Ntar kalau udah jam 9 tuh mulai tuh bau-bau tai gitu. Wanginya cuma 2 jam ya? Iya, wanginya cuma 2 jam. Kamu pernah ke kandang ayam gak sih? Pernah. Nah, bayangin kandang ayam kan bawanya tai ayam semua. Ya, Nah, ini tai orang kering gimana baunya? Kayak gitu, sumpah. Dan kalau udah kayak gitu, dia tuh kadang nyampur si baunya, terus dia semprot-semprot pakai parfum lagi. Itu kombinasi aneh sih menurut aku. Jadi udah tahu badannya tuh bau tai, dikasih parfum yang bikin orang puyeng. Jadi apa ya, kalau orang pengen penyakitan deket-deket dia aja dah. Jadi kamu tuh dapet puyengnya, dapet, terus mualnya dapet. Itu kayak gejala-gejala Omikron gitu tuh. di tempat kerja aku kan yang dikira Omikron sebenarnya mah. Iya, di tempat kerja aku tuh yang positif Omikron ada 5. Ya gejalanya kan mual, pusing gitu kan, batuk. Gara-gara dia. Baunya bikin batuk, bikin perih gitu. Berarti sebenarnya itu Omikron itu bukan virus ya? Iya, itu si cowok itu sebenarnya itu iya penyebar. Itu Mekahnya Omikron, pusatnya itu dia. Aku tuh bingung, dia nggak tahu bau badannya pakai tagnya gitu. Terus aku bingungnya dia nggak pakai Rexona apa gimana gitu. Dan kenapa gitu tetap bau aja badannya, tapi kayaknya walaupun tetap pakai Rexona tetap bau sih badannya. Kayaknya emang nggak semua orang itu cocok pakai Rexona deh. Jadi dia mah emang nggak cocok pakai apa-apa. Emang udah sampah aja baunya. Berarti berendam pakai air sabun pun nggak ngaruh ya? Nggak. Dan efeknya buat lingkungan tuh buat teman-temannya yang kasihan. Jadi kayak aku kalau tiap dia lewat kan selalu nahan nafas. Jadi kalau aku udah lihat dari jauh tuh, anjing dia lagi. Aku langsung nahan nafas gitu. Dan yang nggak enaknya kalau dia ngajak ngobrolnya lama gitu ya? Enggak sih, nggak pernah lama, soalnya nanya kerjaan doang. Jadi ngajak ngobrol seenggaknya tuh aku harus nahan nafas 30 detikan gitu. Jadi kalau dia udah kelihatan dari jauh, aku langsung narik nafas dalam-dalam tuh. Terus ngobrol biasa. Ya udah 30 detik nggak enak nahan nafas tahu. Ya. Apalagi maksudnya nggak ada prepare karena kita panik. Tiba-tiba dia datang. Iya, karena kita panik aja terus langsung nahan nafas. Terus tahun gitu aja bisa jadi atlet renang aku kayaknya. Aneh banget coba. Dan ada di society itu kayak di pergaulan apa ya ngomongnya ya. Ya intinya kayak ada aturan yang nggak tertulis bahwa kita tuh harus selalu baik gitu. Kalau di pergaulan tuh kayak nggak boleh jahat. Semisal sebenarnya nggak apa-apa sih ngomong ke dia, kayak ngomong badan lu tuh bau, tahu goblok lu nggak sadar apa, sebenarnya nggak apa-apa, cuma kan ada aturan yang nggak tertulis, lu jangan ngomong deh, maksudnya nggak enak lah, sungkan. Tapi lah. kalau misal emang nggak perlu aturan kayak gitu sih buat mengingatkan seseorang biar sadar diri. Iya, biar sadar diri, tapi kan orang Indonesia itu kan tipenya sungkanan, maksudnya nggak enakan, masa kamu mau ngomong langsung gitu? Ya kayak di tempat kerja gue aja dulu. Kenapa? Langsung tempat aku kerja semprotin kamu? Aja ke orangnya, semprot aku. To the point dong, lu kayak nyemprot nyamuk dong. Orang dia pencemaran lingkungan dia. Jadi aku bingung kadang nih cara ngasih taunya gimana. Tapi waktu aku di kerjaan ada tuh yang bawa badan, aku kasih tahu nggak sakit hati, dia mah biasa aja.
kan orang beda-beda. Ya karena mungkin dia sadar diri juga sih. Oh iya badan aku bau. Iya kan, wah, unik banget, masa ada orang badannya bau sadar. Tapi ada dulu zaman sekolah ada temen aku cewek bau banget badan. Dia Orangnya sadar. sadar Karena dirinya sendiri apa udah dihujat ratusan orang? Mungkin karena dihujat kali ya. Terus dia bilang gini, di Islam itu nggak boleh pakai parfum, dia bilang gitu. Iya ya udah. Tapi dia apa sih namanya? Mengapa? Kalau Mengkristenisasi, mengapa membaptis, enggak, apa menyiksa namanya kayak dia kenapa menyiksa pengemis lagi? kayak dia itu percaya bahwa Islam itu nggak boleh pakai parfum gitu loh. Ya nggak apa-apa lah, orang yang ke masjid aja tapi pakai parfum. dia itu pacaran, jadi gimana itu? Dia nggak boleh karena Islam, nggak boleh pakai parfum karena dia Islam, sedangkan dia mencemarkan lingkungan karena baunya dia, tapi dia pacaran gitu. Itu gimana? Itu goblok. Oh. Nggak tahu lah, aku nggak tahu. Aku nggak agamis. Iya, aku juga. Ya kenapa ngomongin itu kalau? Tapi aku heran dengan orang-orang kayak gitu. Ya banyak sih, maksudnya ya kan kadang ada orang tuh, ini banyak sih orang kayak gini sebenarnya. Kayak dia tuh ya mabok, pacaran, terus ya banyak lah maksudnya maksiat, tapi makan babi nggak mau. Gimana sih orang-orang tuh? Iya. Kamu udah pernah makan babi? Nggak pernah. Ya. Kamu? Udah. Aduh. Udah. Enak beneran, daging babi enak loh. Kenapa jadi ngomongin babi? Nggak tahu. Ya temen aku kayak babi berarti. Makanya nyambungnya nggak nyadar ke situ, kenapa jadi babi sih. Dan aku tuh masih bingung aja kenapa nih orang-orang kayak gini nggak sadar gitu. Apa hidung mereka udah terbiasa dari lahir apa gimana? Dengan bau badannya sendiri gitu. Kayaknya dia pun sebenarnya sadar sendiri mungkin ya. Terus? Ya mau gimana lagi, inilah badanku gitu. Oh, berarti dia bau badan dari lahir gitu kali ya? Biasanya itu kalau yang dari lahir karena dari kecilnya dia nggak dipakai minyak telon deh kayaknya deh. Emang ngaruh ya? Ngaruh. Kayaknya bau badan dari lahir deh menurut aku kayak gitu. Karena kayaknya orang tuanya tuh bodo amat. Aku menciptakan dirimu sebagai bau badan gitu. Mana ada orang menciptakan bau badan. Ya kan dia membiarkan anaknya, orang tuanya. Ya mungkin bisa ya. Kalau menurut aku nih, dia tuh bau badannya dari lahir kayaknya. Kasihan yang kasihan tuh. Gitu. Iya. yang kasihan keluar tuh dari rahim langsung bau gitu. Iya, yang kasihan tuh pas di rumah sakit. Jadi pas lahiran kan orang tuanya dateng gitu, udah semangat aku mau melahirkan anakku gitu. Pas dateng bidannya, ibu sabar ya bu, tarik nafas dalam-dalam. Anak ibu sangat bau. Ibu sabar gitu. Ayo bu, bisa bu, ayo dikit lagi udah keluar bu. Terus anaknya keluar kan, terus bidannya langsung, ih ibu kok beranak tai sih? Beranak tai wujud manusia ibu. Beranak tai sih, kasihan banget. Bidannya kan langsung bingung. Wah, ada orang bisa beranak tai gitu. Padahal emang orang aja, emang saking baunya jadi aneh banget. Dan dia tuh nggak sadar, maksudnya efeknya buat lingkungannya aja, buat teman-temannya kan jadi menjauh gitu. Dan aku pernah nyuruh teman aku buat ngomong ke dia, maksudnya nanya, lu tuh mandi nggak sih, maksudnya gitu. Dia mandi, emang nggak kucel, maksudnya seger gitu kalau berangkat kerja juga. Tapi kenapa bau gitu? Terus akhirnya aku beraniin diri buat ngomong, lu mandi nggak sih? Aku nanya gitu kan. Terus kata dia, mandi kok. Pakai sabun nggak? Pakai. Selalu tahu aja badan lu bau, tahu kata lu. Terus kata itu menurut aku achievement itu buat aku, maksudnya jarang loh orang berani ngomong kayak gitu, maksudnya sebelak-belakan itu. Terus reaksi dia gimana? Reaksi dia ternyata dia sadar. Ternyata dia sadar, oh iya emang nggak tahu akhir-akhir ini badan aku bau. Nggak akhir-akhir ini juga kali, orang udah setahun kerja. Iya, setahun kerja bau mulu, akhir-akhir ini pede banget. Oh iya, maksudnya terus aku kasih saran, coba ganti sabun deh, Dettol kayak yang ada antibiotiknya, kayak apa kayak gitu. Biasanya karena bakteri dari. Iya, maksudnya apa kayak yang ada antibiotiknya gitu. Terus kata dia, ya udah deh, ntar
Dan nyampe sekarang aja tetap bau. Dia lupa mungkin ganti sabun. Dia Aneh. seharusnya pakai sabun mandi, dia pakai sunlight. Kinclong dong. Pakai sunlight tadinya harusnya wangi jadi kinclong. Dan nyampe sekarang tetap bau. Yang aku aneh tuh dia kan udah sadar ya. Aku ngomong badan dia bau, ini itu. Tapi kenapa tetep aja nyampe sekarang nggak ada perubahan si bangsat aja. Dia mungkin Nggak punya TV buat lihat iklan Rexona apa parfum enak. Mungkin dia nggak cocok pakai Rexona. Aku aja nggak cocok pakai Rexona. Ya kan seenggaknya kalau lu jelek wangi gitu loh. Nggak usah diambil semuanya, ya jelek ya bau. Ya untung aku cakep wangi lagi. Wow. Ya aku kan pede. Pede sekali. Overconfident Anda ya. Saya juga tidak berani bilang saya ganteng. Overconfident sekali kamu. Ya seenggaknya kalau lu jelek wangi gitu, jangan diambil semua, serakah banget udah. Terus kamu mau ngambil apa dari dia baunya? Ya enggak, maksudnya serakah aja dia tuh. Ya jelek ya bau. Maksudnya kalau kasih ke orang siapa kayak yang ganteng kasih dia baunya. Dia juga sebenarnya pengen ngasih baunya ke kamu. Oh tidak, Sebenarnya. tidak dong. Tidak. Dia mempunyai dendam, makanya pengen ngasih ke kamu aja. Dendam ke aku kenapa? Karena jadi kamu dendam? terlalu jujur. Kamu juga yang nyemprot-nyemprotin teman kamu kayak nyamuk tadi. Iya ya. Lebih parah itulah, aku mah ngomong, aku mah cuma ngomong doang, kamu mah udah ada tindakan. Orang dia dikasih tahu fine aja. Ya udah, dia juga seberat- teman aku, fine kok. Kalau mau baptis dia ke parfum, jadi celup ke parfumin aja. Ngetawain apaan sih? Heboh banget. Nyempet kayaknya. Iya emang kayak nyamuk. Cikumunya. Kamu tahu nggak yang bikin apa? DBD nyamuk apa? Apa ya? Lupa. Selalu. Aku lupa apa ya? Aegis. Gitulah pokoknya. Autis. Kamu autis. Nanti nyamuk autis. Iya. itu sayapnya tadinya pelan langsung di. Itu nyamuk autis. Bukan. Nyamuk autis nyari darah, aku mau mencari darah. Dia nyari darah gitu kan. Malah nyedotnya yang disedot bukan darah. Apa ya? Gak tahu. Pokoknya bukan darah lah. Kadang ada tahu nyamuk tuh yang apa sih bahasa Indonesianya apa sih, menclok apa sih, hinggap, masa hinggap baku banget hinggap apa sih, celuk gitu. Apa sih? Celuk. Teh celup. Bukan hinggap, masa hinggap sih bahasanya, kayak baku banget kayaknya ada hinggap. Ya mau gimana lagi, emang bahasanya kayak gitu. Ya udah, kadang ada lucu aja ngelihatnya. Kadang ada nyamuk yang ke tangan kita lah, mendarat di tangan kita. Kadang dia tuh kalau mau nyedot darah tuh tangan depannya tuh kalau nggak salah ada 4 deh. Ada 4 ya, 4. Tangannya. 4 ada 4. Jadi dia tuh berdiri sama pakai kaki belakang 2. Jadi yang tangan depan tuh di sekusek gini kayak aku menemukan darah. Aku pernah ngeliatin soalnya. Aku Sedetail itu ya kamu ngeliatin iya, nyamuk beneran. Terus pas dia mau ngisep tuh si depannya kan ada jarumnya ya. Si jarumnya tuh meleot nggak kuat. Goblok lagian kamu tahu itu kenapa? Kenapa? Itu Karena tangan kamu itu kapalan. enggak, emang kemarin di ini apa di telapak kaki. Oh, berarti kakimu yang kapalan. Iya, telapak Nggak kaki di mana-mana kuat loh. kapalan dong. Ya, berarti Tapi nggak kuat. tapi walaupun si tusuknya nggak masuk tuh malah gatel banget tau kalau di telapak kaki, nggak tahu kenapa deh. Iya nggak Jadi sih? merah ya? Nggak jadi merah, cuma darahnya nggak dapet, tapi kayak gatelnya tuh lama banget, bisa setengah jaman. Iya, kalau Aneh. digaruk maan susah ya? Kalau digaruk susah soalnya gatelnya di dalam. Ngeselin ya? Ngeselin. Itu nggak tahu, aneh aja sih. Jadi balik lagi ke tadi yang bau badan. Jadi menurut kamu solusinya gimana buat dia? Kayaknya mesti dimusnahkan aja orang kayak gitu. Kenapa langsung dimusnahkan? Mencemarkan.
mencemarkan lingkungan, sangat-sangat mencemarkan. Berarti orang-orang yang bau badan semuanya digenosida aja gitu di. Iya. Astagfirullah. Kan juga mengurangi populasi manusia, kebanyakan di bumi manusia. Emang. Iya. Berapa jumlah manusia Ya berapa? nggak tahu, tapi kebanyakan. Jakarta padat banget. Berapa jumlah? Nggak tahu. Padat banget mau nggak Jumlah macet. manusia tuh di bumi ada banyak lah. Banyak pokoknya. Banyak. Kalau menurut aku ya solusinya ya coba dulu, maksudnya pakai parfum yang, kalau nggak konsul ke dokter, maksudnya dokter kulit kan mungkin emang. Tapi kayaknya dokternya nggak bakal kuat deh menangani dia. Ya coba dulu, apa salahnya? Ntar Maksudnya yang ada nggak menyembuhkan, apa? membunuh dokter, pembunuhan lewat bau Kasihan badan. banget, pembunuhan berencana. Saya nggak nyentuh kok. Iya. Saya nggak nyentuh, saya nggak membunuh katanya. Tapi bau kamu, lihat tuh belakang kamu udah mati 3 katanya. Perawatnya udah mati 3. Nggak apa-apa sih, coba aja ke dokter dulu, maksudnya dokter kulit gitulah. Kalau tetap nggak bisa, coba pakai Rexona, coba pakai parfum, mandinya ya bener-bener mandi gitu. Kalau nggak bisa tetap ya udah mengurung diri aja lah, emang sampah aja. Emang susah, udah bener genosida aja lah udah. Kan solusi paling solusi paling bagus udah genosida aja. Udah. Dadah. ampuh.